Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana balai di Kucing dan Minang Puta lagu udah tentunya bersama Ambo Arimbi di siang hari kembali menghibur sana yang sedang santai di rumah, yang sedang bakar rajo, yang masih mengejar target untuk penghujung tahun ya. Nah, jadi menyambut tahun 2020 harus 2001 kok diselesaikan targetnya, tetap bersemangat, mudah-mudahan targetnya tercapai. Dan tentu sana yang kini kok lagi sakit ataupun lagi kurang sehat, mudah-mudahan capek cegah dan bisa pulih kembali. Nah, tentunya untuk sana siang hari kok jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, memakai masker ataupun mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Nah, untuk sana yang alun vaksin, untuk segera untuk melakukan vaksin karena membantu pemerintah mengurangi angka virus corona yang ada. Nah, mudah-mudahan Indonesia kembali normal, Kota Padang khususnya bisa terhindar dari penyakit virus corona, walaupun ada Omikron, Iko, segala macamnya. Mudah-mudahan di Kota Padang kok nak masuk ledo gitu, aman, terkendali. Nah, siang hari kok tentunya untuk sana dan Nio bagabung dengan Arimbi tentunya yang pengen request lagu, pengen menelpon ataupun kirim-kirim salam, tetap di nomor telepon di 08 Sabale 663 Bale 07 ataupun Nanio mau WA bisa pulo di 0822 8097 5755. Nah, untuk sana siang hari kok bisa pulo bercengkrama dengan bintang tamu yang lah hadir di siang hari kok spesial untuk sana, apalagi menyambut tahun 2020 kok apa sih persiapannya, walaupun ada harapannya atau list-listnya tentu ada juga membawa semangat kan, apalagi kan kayak ibu-ibu ataupun anak-anak gadi ataupun awak sendiri cowok butuh juga untuk mendapatkan informasi ataupun ilmu yang akan diagi oleh bintang tamu siang hari kok. Nah, awak cigo dulu lagunya siang hari kok. Ada tari ala Bapaga Mangko Patah, ada Binto Janir Rindu di Rabang Patang, Kari Tanjuang Indang Solo, ada Andre Saiful Nanti Domana Hati, Yan Guci Tinggalak ada Prau Saputra Kasyah Talarang, ada Yen Nurdin Siti Padang, ada Amelda Listi Bak Sansai, ada Renima Kamari Jadi, ada Andi Satria Ranah Minang, ada Sekri Budiman Pitanggang, ada Al Arifin Kasya Ambon di Rumpuy, ada Dila Novera Binalu Cinto Manyeso. Ada 3 balai pilih lagu di siang hari ke ranca-ranca bisa dosana pilih untuk menghibur dosana di penghujung akhir tahun walaupun di ujung bulan. Nah, siang hari kok langsung saja awak sapo bintang tamu yang dia tadilah standby di studio yang lala menunggu, yaitu salah seorang fashion designer terkenal dan senior pula, yaitu bersama Ibu Novia Hartini. Selamat siang, kakak atau panggil ibu ke Uni? Atau panggil Uni aja. Panggil Uni aja. Uni Novia Hartini. Wow, luar biasa. Kalau fashion designer kok kalau pasti tren. Bakal banyak kak Uni. Alhamdulillah baik, sehat yo. Alhamdulillah. Patang dihubungi lagi di luar kota yo kak. Lagi di pesisir selatan. Tetap apa ya? Pulang kampung. Kampung. Ya. Jadi orang pesisir selatan tuh beliau di sana. Mungkin ada yang nonton di pesisir siang hari kok ada bersama Ibu Novia Hartini, fashion designer Sumatera Barat yang sampai keluar negeri nak kak. Alhamdulillah rancangan beliau dan karya beliau pokoknya di kancah nasional nama beliau juga diperhitungkan. Wow, luar biasa sih hari Kucing dan Minang. Nah Kak Novia, apalagi Kak Novia juga punya usaha batik limpo ya kak? Batik lumpo. Nah itu batik lumpo mengangkat khas Sumatera Barat ya kak? Benar. Iya. Kenapa namanya batik lumpo itu kak? Jadi batik lumpo sedikit sejarah ya. Batik lumpo itu namanya itu saya ambil brandnya dari kampung tanah kelahiran. Jadi Lumpo itu nama sebuah nagari atau daerah yang mana di situ saya lahir di nagari tersebut. Nah, jadi nama Lumpo itu saya angkat menjadi brand dari batik saya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang nama batik Lumpo cukup dikenal baik di lokal ataupun nasional dan internasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kak. Sudah siapa aja yang pakai batik Lumpo kak? Pejabat atau artis atau siapa kak? Sudah lumayan banyak dari alhamdulillah kalau tingkat internasional dari kerajaan Brunei, di lingkungan kerajaan Brunei sendiri juga sudah memakai produk kita. Kita juga sudah di Malaysia juga sudah, Australia juga ada teman-teman saya di sana, dan kalau untuk di tingkat nasional beberapa menteri juga sudah memakai.
dan juga beberapa dirjen di kementerian, dan untuk di tingkat lokal atau Sumatera Barat ya Bapak Gubernur ya, Wakil Gubernur dan kepala-kepala OPD ataupun ya para pejabat baik Pemko ataupun kabupaten dan provinsi alhamdulillah sudah memakai produk saya, dan juga di sini BUMN ataupun BUMD seperti Semen Indonesia, Bank Nagari juga sudah memakai produk batik Lumpo sendiri. Tentunya karena karya batik Lumpo itu bukan karya batik sembarangan ya Kak. Itu benar-benar ada batik tulis dan batik cetak juga ya Uni. Iya, jadi kita memang batik tulis di sini itu sebenarnya usaha berbasis masyarakat ya. Jadi saya mendidik masyarakat di kampung kelahiran saya untuk menciptakan SDM-nya. Jadi di Lumpo itu sebenarnya awalnya nggak ada SDM batik. Jadi kita menciptakan, mengedukasi masyarakat yang awalnya petani ya, terus juga mereka biasa pegang arit ya. Kalau di bahasa Sabi. kita sabi ya, bahasa kampung kita tuh sabi, pegang ladiang, cangkul gitu kan. Nah sekarang ibu-ibu rumah tangga itu yang kesehariannya bertani itu kita ajarkan memegang canting. Nah itu butuh proses ya, butuh proses bertahun, akhirnya mereka bisa menjadi pembatik. Dan alhamdulillah mereka yang tidak punya penghasilan yang selama ini sebagai ibu rumah tangga, dengan aktivitas dan kita berikan edukasi batik itu mereka jadi memiliki penghasilan sendiri sebagai ibu rumah tangga, sebagai penghasilan tambahan, dan malah tak juga kita pungkiri menjadi penghasilan tetap buat mereka. Luar biasa sekali ya, jadi sangat menginspirasi sekali. Soalnya dulu kan kita tahu Uni ini seorang desainer baju-baju untuk fashion, baju-baju wedding, baju weddingnya sampai puluhan juta, dan terjun ke batik, melibatkan masyarakat daerah sendiri, itu luar biasa idenya gitu. Dari mana munculnya itu Uni? Jadi itu sebenarnya keinginan ya, keinginan karena saya dari kampung itu umur 4 tahun saya sudah keluar dari kampung merantau. Nah saya ingin di umur saya istilahnya untuk menghidupi diri sendiri, saya alhamdulillah sudah bisa, pengen berbuat sesuatu untuk kampung, untuk nagari gitu, karena dari saya umur 4 tahun itu tidak ada perubahan yang cukup menonjol ya di daerah kampung kelahiran saya. Jadi saya lihat potensi yang ada. Nah potensi yang ada di pesisir selatan itu nggak ada songket ya, nggak ada sulam sih ada gitu, tapi sulam ini ya, sulam bayang. Sulam bayang. Nah saya lihat sejarah. Nah saya lihat sejarah ternyata batik di Minangkabau itu awalnya itu di daerah pesisir pantai. Nah, di daerah pesisir pantai itu termasuk di situ daerah pesisir selatan. Nah dari situlah saya mendalami budaya dan kearifan lokal yang saya angkat kepada seni melukis di atas kain, yaitu dengan membatik. Berarti Uni sempat belajar membatik juga? Ya, saya sempat 1 tahun saya memperdalam ilmu batik. Saya masuk di private di Danar Hadi dan juga di Batik Keris ya. Jadi orang melihat batik Lumpo agak mirip memang karena saya itu kiblat saya itu belajar di sana gitu. Jadi agak tipis perbedaan. Jadi kita suhu kita itu di sana. Jadi turunnya ilmu itu sudah terarah gitu. Luar biasa. Berarti di usia yang ibaratnya batik Lumpo ini baru kemarin ini ya, kira 5 tahun, 3 tahun. Kurang tahun 5 tahun ya. Iya. Tapi Kak Novi sudah mau kembali untuk mengasah ilmu, belajar walaupun sudah punya nama dan tetap mau belajar ya. Harus ya untuk memperbarui dan menginovasi lagi ya Kak. Iya, benar. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi ibaratnya walau kita memang sudah hebat, sudah jago, sudah terkenal, tapi harus cari lagi apa yang harus kita tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Luar biasa. Jadi ya sekarang saya juga insya Allah nih tahun depan saya juga ambil kuliah di bidang hukum. Masih mau belajar lagi. Masih mau belajar lagi ya Uni, luar biasa sekali. Jadi sangat menginspirasi nih, seperti anak muda, apalagi anak muda nih baru nih ilmunya udah segini tapi udah merasa wah, ternyata udah nggak mau belajar. Tapi kita lihat ini seorang senior, saya aja hampir nggak kenal sama Uni Novi, nggak pernah kenal, cuman saya tahu Uni Novi sangat segan ketemu, mungkin Uni Novi nggak tahu siapa saya gitu kan. Tapi ketika ketemu sekali sempat kerjasama dengan Mbak TV Baju, akhirnya ngobrol dan ya Uni bisa nggak? Ternyata luar biasa, orangnya juga supel mau belajar. Jadi kayaknya ini buat anak-anak yang baru ini sangat
termotivasi, jangan belagu lah, jangan sombong, karena kita mesti belajar dan belajar. Luar biasa. Nah, kita ke fashion ya Uni. Uni kan sudah cukup, dari tahun berapa sih Uni fashion designer ini? Aku dari tahun 2001. 2001, itu sudah awalnya penjahit kayak dari bawah dulu atau sudah jadi Dari nol dong, dari nol semua berproses ya. Awal itu 2001 itu saya masih sebagai penjahit gitu ya. Tapi saya mengikuti exhibition, mengikuti perlombaan fashion design baik di tingkat provinsi, kota, nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah dengan mengikuti event-event tersebut ya saya mendapatkan beasiswa di sekolah mode di Jakarta ya, yaitu di Esmod Jakarta dan Institute Fashion Internasional itu. Jadi ya memang kita semuanya berproses gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah brand, nah kita jangan takut gitu kan, walaupun orang nggak kenal kita, tapi melalui proses yang kita jalanin orang jadi kenal kita. Berarti 2001 sekarang Udah 20 tahun. 20 tahun. Ya, waktu itu saya masih umur 20 tahun. 20 tahun ya Uni. Berarti 19 tahun lah tepatnya. 19 tahun. Berarti Uni ini ibaratnya itu memulai dari bawah, pasti ada pasang surut berbisnis Uni. Yo pasti. Pasti ya Uni. Ya. Nah, kalau suka dukanya. Tipnya gimana nih kalau ketika lagi surut nih, kita punya nama brand Noviartini tapi lagi surut lagi itu kayak mana cara Uni menanggulanginya tuh Uni untuk para pebisnis atau siapapun gitu tipnya? Iya, tipnya sih gampang aja ya. Kita jangan melihat terlalu ke atas. Bermimpi kita boleh setinggi langit, tetapi kita harus mengikuti era. Nah, kita punya bisnis fashion nih. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya istilahnya kita kayak kata dalam tempurung gitu. Dan di saatnya orang misalnya pemasangan payet yang harus seperti apa. Nah, kita harus mengikuti. Kalau kita mengikuti secara manual aja, terus kita tidak memperluas jejaring, tidak memperluas koneksi, networking kita nggak diperluas, ya kita nggak akan berkembang gitu. Tapi di sini dan tak lepas itu bagaimana memenit. Nah, memenit dari usaha yang kita punya. Mungkin mulai kita 2001 target kita 5 tahun ke depan apa. Nah, itu sudah ada gitu. Nah, kembali lagi ke latar belakang pendidikan. Oke, kita mau lebih cenderung ke dunia fashion. Nah, kita harus fokus dengan dunia fashion gitu. Apa yang dibutuhkan dengan dunia fashion, industri fashion seperti apa? Ya, manajemen yang bagus. Nah, bagaimana pengelolaan keuangannya, terus bagaimana dengan stylenya kita sendiri, penampilan kita sendiri, itu akan diperhitungkan karena kita di sini berbisnis fashion. Nah, jadi untuk mempertahankan itu alhamdulillah saya sudah 20 tahun ya, dari tahun ke tahun kita memang sudah ada program. Dan sampai akhirnya kita juga mempunyai program industri. Nah, dengan usia yang sudah cukup udah hampir setengah abad lah, udah mau mendekati 50 ya, kita harus ada regenerasi lagi. Siapa sih nanti setelah kita rasanya nggak bisa memikul ini karena ya pertama faktor umur ya, faktor ilmu pengetahuan, kita harus menggenerasikan. Jadi dengan berlalunya waktu, kita step by step harus menyiapkan pondasi-pondasi sehingga dimana kita itu benar-benar industri kita itu berjalan sesuai dengan ruhnya dan tidak istilahnya ini satu konsep ini atau satu proyek ini kita gagal, nggak ada yang sempurna di dunia, tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan. Nah, misalnya kita udah habisin uang nih untuk satu proyek, tapi kok proyeknya nggak datang-datang, mungkin belum rezeki, kembali lagi tawakal gitu ya. Berserah diri lagi. Jadi tapi kita jangan patah semangat ya, semangat itu penting, semangat dan hidup sehat sih sebenarnya. Hidup sehat, penting ya, be happy. Ya. Berarti kita harus mengikuti alur, misalnya kayak COVID kemarin ya bikin masker kayak gitu, jadi harus kemana beloknya tapi nggak lari dari apa yang kita punya gitu ya. Ini luar biasa. Jadi ibaratnya ini lagi mentok nih, nggak bisa bisnis, nggak ada wedding, nggak ada bikin baju, tapi kita beralih ke masker, ke baju handmade gitu. Ini sempat bikin ya ini aku lihat. Malah dengan kuota yang besar ya kita bikin. Sampai kuota besar untuk beberapa instansi memakai ya ini. Iya. Luar biasa sekali. Jadi ibaratnya sebagai pebisnis, jadi kita harus bisa melihat apa sih
arahnya kemana nih, Iya. emang nggak bisa belok ya harus pandai-pandai gitu. Jeli melihat peluang. Pas punya jaringan juga Jejaring. nggak harus seperti katak dalam tempurung. Enggak, kita jahit aja, terus kita jadi desainer atau jadi tukang jahit, itu berbeda. Gitu ya nih. Ya, jangan saya melihat ya generasi mereka ikut mahit, mereka ikut jahit, mereka ikut motong, mola segala macam. Kita kalau berjuang dengan dua tangan ini nggak akan bisa. Oh, berarti tim. Kita harus punya tim dari generasi Tim gitu ya. network kita. Harus ada networking rekrut kita. ya? Iya. Wow, gitu. Jadi luar biasa. kita mau pergi kemanapun, semua tim sudah bekerja. Masing-masing divisi dia udah bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Wow, keren banget. Nah, luar biasa, ini sangat-sangat ilmu banget untuk ya semua anak-anak muda ataupun saya termasuk yang punya bisnis yang sampai hari ini nggak bisa dilepas, bisnisnya harus tangan gue sendiri. Ya, mudah-mudahan next time bisa punya patok-patokan. Nah, kita ke telepon dulu ini atau Mbak? Awak coba cek dulu telepon di 081963 atau pengen ada yang tanya dengan Bu Novi sembari masih mengobrol. Nah, Uni, ada telepon? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo Naido, mungkin penonton masih mengangguk nonton TV siang hari kok kan, jadi melihat Noviarti ini baru di TV untuk ikut tentang ibunya Luna gitu kan. Aduh. Nah, biasanya kita nama besar gitu kan, ternyata orangnya adem banget gitu ya. Luar biasa. Terima kasih udah. Nah, Uni, kita untuk masa depan nih, tren 2022 ini kan kita harus lihat nih. Kalau menurut Uni, tren 2022 nanti seperti apa nih kiblatnya? Ya, kita lihat awal digitalisasi ya. Kembali ke kita lihat sejarahnya mulai tahun 2018-2019 itu masyarakat mulai dengan gadget. Dengan Handphone, internet, gadget, handphone. ya, dengan handphone ya, terus semua terpengaruh di situ. Nah, 2021 orang mulai mengangkat tradisional lokal, ya, kearifan lokal diangkat ke dunia modern, ya, dengan warna-warna modern sesuai dengan warna digitalisasi. Nah, saya melihat di tahun 2022 ini, gitu kan, manusia itu tidak bisa terlepas dengan dunia internet, ya. Gadget. Tanpa gadget, tanpa internet tidak bisa. Nggak bisa, benar. Tak bisa terlepaskan. Nah, begitupun mode fashion mode di Indonesia ataupun di seluruh dunia, ya, itu dengan dunia tanpa batas. Nah, sekarang timbullah karakter-karakter warna, ya, seperti udah Arimi pakai ini udah dalam pikiran saya kayaknya udah baca nih. Ini termasuk salah satu tren ya, tren 2002 Ya. warna ini warna Nah, hijau ya. ya ini ada warna lemon di Iya. sini, Oh, ya. iya. Ada warna hitam, kuning, Warna hitam, gitu kuning, ya. lemon, ini Nah, tren 2002. terus ada warna green, warna brown, ya. Nah, jadi bentuknya pun kan dunia tanpa batas lah. Berarti tidak bisa berkreasi, bebas berkreasi. Bebas berkreasi. Tapi masih aman. Oh, ini warna-warnanya ya. Ini warna-warna. Di tarian warna tren Iya. 2022 ada warna hijau. Wow, ya seperti Iya. kaki, ada lemon, ada warna tanah. kuning, warna tanah. Nah, Iya, iya, itu benar. jadi sehingga anak-anak muda itu kita menyesuaikan tren warna dengan kecintaan anak muda. Nah, sekarang anak muda dengan gadgetnya, dengan dunia virtualisasi dengan realita, ya. Nah, itu kan penggabungan antara visualisasi dengan realita. Itu suatu tidak bisa terpisahkan saat ini karena adanya pengaruh besar COVID-19. Jadi di mana-mana orang ada visualisasi, ada realita. Pasti ini keduanya ini bergandengan. Nah, jadi begitupun fashion. Nah, Berarti itu fashion- masuk warna virus corona sih. kalau diriku masih aman Masih dengan aman. warna black Iya, ya. warna selalu warna black. Karena selalu ya dari 20 tahun yang lalu itu nyaman dengan di sana. Karena apa? Kita dengan para menciptakan ruh gitu kan, menciptakan mode, kita udah nyaman dengan warnanya karena kita menciptakan, memberikan buat orang lain. Ini loh yang terbaik gitu. Dan warna-warna yang kita berikan pasti masyarakat ataupun konsumen ataupun buyer kita ya, pecinta mode, dia seneng dengan warna apa yang kita berikan. Tetapi kita sendiri belum tentu nyaman dengan warna yang kita pakai, kecuali apa yang kita sudah merasa nyaman. Nah, jadi pengaruh globalisasi itu juga berpengaruh terhadap tren fashion dunia. Gitu. Wow, jadi ibaratnya ini Kak Novi ini maksudnya sudah panjang jangkauannya gitu, udah
udah khatam kalau untuk masalah fashion. Nah, kita kalau untuk tren warna sudah keluar, kalau untuk baju, untuk model itu bebas ya Kak. Iya, dunia tanpa batas. Tanpa batas ya, mau panjang kiri, pendek ke kanan atau gede sebelah mana, pokoknya tanpa batas. Mau belang sebelah, mau sebelah apa, masih gitu aman ya, Kak? no problem gitu. Tapi yang perlu kita sikapi di sini Sumatera Barat ya, Indonesia pada umumnya itu segala sesuatu itu dipengaruhi oleh budaya. Iya. Budaya kita sangat beraneka ragam ya, dari agama juga. Tetapi di sini kita melihat Indonesia khususnya Sumatera Barat itu cara kita berbusana kan lebih ke muslim. Iya, iya. Nah, jadi di sini muslim pun juga pakaian berbusana muslim pun terbagi beberapa. Ada busana muslim syar'i, kontroversial gitu kan, ada syar'i modern, ada modest modern gitu kan. Nah, jadi busana konvensional juga sangat dicenderungin, dan yang modern apalagi seperti yang modern itu maksudnya sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Nah, misalnya untuk bekerja seperti apa, untuk ke pesta seperti apa gitu. Jadi itu pun mempengaruhi gitu kan. Jadi stylenya perempuan Sumatera Barat atau stylenya laki-laki di Sumatera Barat seperti apa itu juga banyak sedikit mempengaruhi dengan dunia digitalisasi yang ada sekarang. Jadi melebur lah gitu kan. Jadi dileburin antara dunia kearifan lokal ya, tradisional lokal tadi, dileburin ke digitalisasi yang sudah dikemas secara modern tetapi tertata rapi. Nah, luar biasa. Gitu. Ini yang sangat-sangat perlu, sangat-sangat garis merah sangat penting, karena kita di Sumatera Barat jangan kita kebawa virus luar, tapi kita harus membatasi dengan budaya kita. Wow. Nah, seperti kakak nih sebagai fashion designer nih, banyak sekarang lomba-lomba model dan itu ibaratnya evening gown atau apa itu sudah tidak seperti Sumatera Barat gitu, itu atau gimana, atau salahnya temanya, atau mereka lupa kalau jenis Padang itu gimana pendapat kakak? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan tema ya, tapi kita harus bisa memisah ya. Kita boleh dengan arus globalisasi, dengan dunia digitalisasi segala muncul karena dunia tanpa batas. Nah, tetapi kembali lagi ke hati nurani kita ya, budaya kita kalau bukan kita sendiri yang mengangkat ya, itu akan tergerus sehingga nanti seperti anak cucu kita, oh inilah baju kurungnya Sumatera Barat, ternyata itu bukan baju asli tradisional lokal lagi, tapi sudah ya yang aneh-aneh lah gitu. Tapi itu boleh, kita juga tidak boleh istilahnya untuk tidak berinovasi. Nah, tapi tetap budaya. Tapi tetap konten lokal, tradisional lokal ini kita pertahankan. Yang mana yang boleh kita rubah, ya, yang mana yang nggak boleh kita rubah. Nah, itu kembali lagi ke pakem. Nah, pakem busana muslim itu seperti apa? Nah, pakem busana tradisional itu seperti apa? Nah, kalau kita memakai pakaian tradisional, ya totalitas, looks, semuanya, jangan setengah-setengah. Jangan cuman kepalanya aja, jangan cuman bajunya aja, totalitas. Jangan cuman sendalnya aja. Nah, misalnya contoh satu, kita pakai jas ya. Pakai jas totalitas, modern kan? Nah, modern, pakaian kantor modern itu ya totalitas kita. Jas itu dengan apa? Pecinya seperti apa? Ya. Nah, atributnya yang lain apa? Nah, kalau kita pakai tradisional, ya misalnya baju baju basile gitu kan, celana galembong, pakai sarung ke samping gitu ya. Nah, itu harus kita angkat tapi total. Dan mengenai warna pun kita juga harus benar-benar kita meyakinkan, walaupun warna tren 2022 ini ya, tapi kita harus memikir antara warna kuning dengan hijau apakah mix kita satukan. Nah, itu cara pandang kita lagi. Nah, warna green, hijau seperti udah pakai nih dengan hitam, hasilnya keren luar biasa kan. Nah, jadi bagaimana memix gitu. Jadi kita juga harus belajar sebenarnya, walaupun kita sudah punya nama brand besar ya, tapi untuk mengangkat sesuatu kita harus mempelajari dulu. Ya, sama seperti guru, bukan guru aja yang harus belajar. Kita sebagai fashion designer jangan capek untuk belajar. Ya, karena setiap bulan itu perkembangan mode itu luar biasa. Apalagi kita mengikuti tren fashion dunia ya, yang itu mana brand-brand ternama seperti Gucci ya, yang lainnya juga gitu kan. Nah, itu mereka juga belajar terus
mereka riset terus, dan kami pun di Batik Lumpuh pun di CV Novia Artini Fashion Design, kami setiap per 2 tahunnya kami riset apa sih sekarang. Nah sekarang juga kembali ke ini, walaupun dipengaruhi oleh dunia globalisasi, dunia digitalisasi, tapi tradisional lokal ini apa potensi daerah, baik dari segi kultur budaya gitu ya, dari segi hasil bumi. Nah, apa yang kita bisa manfaatkan? Karena disitulah lahir sesuatu yang unik, sehingga orang lain tidak bisa memiliki produk yang sama dengan kita, pasti akan berbeda. Nah, begitulah kami di Batik Lumpuh juga begitu. Jadi potensi kearifan lokal, tradisional lokal itu kita angkat, baik dari segi motif, segi warna, segi pewarnaannya, ya, dari segi pengerjaan semuanya itu berbeda. Jadi sehingga menghasilkan suatu produk yang punya nilai histori, ya. Intinya kita tidak jualan kain, tetapi menjual cerita karya seni yang ada dituangkan di dalam satu lembar kain batik. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ini dia, kita bisa lihat di layar monitor ada Instagramnya di rumah produksi Batik Limpo nih, di Limpo di Kampung Uni ya, nih. Oh sudah ada ya? Wow, luar biasa, keren sekali. Saya baru tahu ini karena ini ada rumah produksi Batik Lumpuh. Jadi untuk warga-warga Sumatera Barat ataupun orang-orang di luar Sumatera Barat yang cari Batik Lumpuh, ternyata bisa Google aja, nanti ada rumah produksi Batik Lumpuh. Cara pengerjaannya ada, gimana produksinya, pokoknya bisa dilihat. Nah ini deh contoh-contoh kainnya. Jadi punya makna tersendiri, seperti ukiran-ukiran yang ada di Minangkabau. Nah seperti akar-akar, ada bunga-bunganya, sangat bagus sekali. Nah untuk ini rumah adat juga ada ya, tapi tak lupa meninggalkan budaya kearifan lokal tetap itu, walaupun ini batik kan Indonesia nih, tapi tetap ada ciri khas Sumatera Barat yang dijual. Wow. Nah, jadi untuk para pebisnis, insan seni, jadi nggak harus fashion designer semuanya, jangan lupalah dengan budaya awakku gitu. Jadi tetap menjunjung tinggi budaya Minangkabau, karena siapa yang kamangke konda awak gitu sebagai generasi muda gitu. Nah ini, nah luar biasa. Mungkin awak ke telepon harus yang hari kau yang gabung di 0822 08 Sabala 663 balik 07 yang ingin bergabung. WA boleh awak coba angkat, awak baca dulu WA di siang hari kau. Kalau ada nama masuk WA sembari menunggu telepon. Oke, ala ada yang masuk. Assalamualaikum Kucinda Minang, Putar Lagu Ceuda, ko dari Ilham di Kampung Marapak, Putar Lagu nomor 5. Jadi terima kasih. Assalamualaikum Kucinda Minang, ko Mama Fauzan di Tunggu Hitam, kirim salam muda untuk seluruh Kepadan TV dan seluruh sanan ado di mana berada, khusus untuk anak cucu dan ada di rantau. Semoga sehat selalu di rumah. Amin. Salam untuk yang tamu Ibu Novia Hartini. Ya, salam kembali. Iya. Assalamualaikum Kucinda Minang, saya Robana, Bang Ari, Iko Alif di Tampimo, minta lagu Malam Mbak Inai, kirim salam untuk Bang Tu Abib dan Eiffel, Kak Uci, Mau Fuzi, Mau Alif, Rindu, Pak Anda main, Mau ke rumah Alif, terima kasih. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke batik nih, karena batik ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Kucinda Minang. Putar Lagu Ceuda. Ande mantap bana. Sama siapa kau uni Ibu? Bu mak yo teko lah dari Arindi. Sama Ibu Wati di Gunung Lawe. Yuk, terima kasih. Dan ada Wati sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa dikarenakan setida volumenya. Bu Wati, siang hari kok hari ini ada bintang tamu Ibu desainer Novia Hartini. Mungkin ada yang kali tanya enggak Bu masalah baju mungkin Bu atau apa Bu? Mbak Arindi. Hari ini kini kok siang hari kok ada bintang tamu Ibu Novia Hartini, seorang desainer kayak fashion designer baju, baju yang cancak gitu Bu, yang lah karyanya lah melejit kama-kama. Ada nak kayak Ibu tanyuan atau di alamat sampai Ibu mungkin gitu Bu? Aku pernah nonton Dendi. Apa Bu? Anak. Halo? Nangwa apa sih loh. Halo? Masih Agak manjawab biar TV dan ngasih telepon. Kalau laki TV nyut bunyinya. Ayo. Itu udah kayak TV tuh Bu. Yo.
Oke. Bu Wati, Yo. ada nggak kali tanya sama Ibu Nafiartini? Uni Nafia. Nah, Rindi tanya, akan tanya ke Rindi. Apa nak ibu tanya, mungkin ibu nanya mungkin baju ibu apa ranca apa kini trennya baju gamis atau baju tren 2022. Oh gitu. Baju gamis segini kan yang banyak ada Rindi ya. Ande. Baju Iya lagi. berkat, pakai Buati. songket. Yang gamisnya baju itu berkat. Berkat tuh. Songket. Gitu. Atau ibu ni cuba jahit baju tapi ibu Nafia enggak? Nah, Ni mencuba menjahit baju sama ibu Nafiartini. ibu beli baju siap deh. Jadilah. Ya, akhirnya aku kurang terang speakernya. Jadi, Bu Wati awak lagu dulu bisa pilih lagunya apa, Bu? Ciga Yo, malah gua Rindi itu yo. Itu lagunya. Oke, nama barang Ibu. Nomor 7 lah. Jadi, Yen Nurdin Siti Padang. Jadi, salam-salamnya untuk Sia Bu Wati. Nah, Kirim salamnya untuk Sia, Ibu. bungkus saja semuanya. Bungkus saja semuanya. Jadilah kalau begitu. Yang kurang rahasia kalau telepon ibu Jape aku bunyi ya. Iya, Bu. Kena jale besaro udah kurang rahasia. Jadi, Bu. Mungkin TV-nya bisa diganti yang baru, mah, Bu. Atau handphone. Oh iya kali. Iyalah. Balinya namanya Bu ganti banyak, yang baru Ibu. Yo, tetapmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Bu Wati lah bergabung siang hari ko di nomor telepon di Kucina Minang sebagai penelpon tamu. Di belakangnya Bu Wati bisa coba cek dulu di 08 Sabalia 663 balik 07 ataupun di WA. Masih yang tarimo di siang hari ko. Mungkin yang pengen bertanya langsung sama Ibu Uni Nafia Hartini, salah seorang fashion designer yang sudah ternama di Sumatera Barat. Bisa angkat balik telepon Lado? Halo Lado. Halo. Nah, Uni kembali ke batik Limpo. Itu kalau untuk batik Limpo sendiri atau itu harganya berapa sih Uni kalau boleh tahu? Itu bisa beli batiknya aja atau bisa jahit di sama Uni? Ya bisa double sih. Bisa double. Iya. Kalau untuk range-nya kalau sudah selesai baju untuk cowok berapa tuh? Dari berapa ke berapa? Ya, kita macam-macam ya. Jadi ada yang kelasnya menengah ya. Ada dari batik cap ya. Dari batik cap itu sekitar dari produk jadi itu sekitar 500 ribuan ya. Kalau untuk batik tulis, nah di sini saya tuh bukan menjual kain masalahnya gitu kan. Kita di sini menjual seni dan kreativitas ya. Jadi dan untuk batik tulis pun kita itu limited edition. Karena bikinnya Ya, bikin lama dan saya pun memang satu motif atau satu desain itu bikinnya satu. nggak dipakai lagi sama siapapun. Enggak, jadi kita terus berkarya. Nah, jadi kalau kita bikin satu desain untuk 10 ya kapan ide-ide kita bisa tersalurkan. Nah, kalau untuk itu tergantung ini kita dengan konsumen ya. Kecocokan harga, tetapi itu mulai dari harga 1,6 ya, 1.600.000 sampai dengan harga 15 sampai 20 juta. Oh. Gitu. Itu harga cewek cowok itu? Cewek cowok. Cewek cowok ya, tergantung ya Uni. Tergantung. Jadi kalau ada sale mungkin bisa dicek, kalau harus diskon agak tak mahal. Tapi kalau mahal deh gitu kan. Sedangkan kini sudah beli jilbab bisa 500 ya 600 beli jilbab baru kok lah beli baju karya Sumatera Barat rasanya tak punya rugi lawak gitu kan. Nah, jadi untuk di sana kan dari jilbab sampai 600 700 kembali karya Sumatera Barat loh, awak bangga pakai brand Sumatera Barat. Nah, jadi tidak mahal menurut ambo todo. Jadi barat itu standar lah, karena kini kok sebagai market apa sih konsumen itu lah cerdas gitulah, tahu mah yang barang rancak. Jadi untuk harga itu nggak dipikir edo, kecuali kalau emang orangnya bisa sajul ya itu mungkin punya keinginan bisa menabung, pengen punya di Bali. Jadi nah dia nggak bisa kalau misalnya pengen menabung mau Bali gitu, kalau dia ngefan di orangnya gitu. Nah, Bu. Iya luar biasa. Bisa nggak kali? Ya. Awak kata telepon balik di 08 Sabalia 663 angkat telepon Alado. Halo, assalamualaikum. WA jadi awak ke WA di siang hari ko, nambah gabung di WA, awak cek dulu. Nah, oke.
Ya, masih ditunggu WA-nya Anda. Assalamualaikum, putar lagu Bidadari Sarugo Cie. Jadari siaku, namanya Abid Sabik itu. Lanjut, masih ada di WA, masih ditunggu. Ya. Oke, masih bersabar. Awak ikut closingnya kalau lagu atau ba'akoda? Oh, berarti langsung closing tanpa iklan begini. Karena sudah 14 jam saking asiknya mengobrol sama Ibu Novi tanpa iklan tadi. Luar biasa. Nah, masih sembari menunggu telepon dan juga WA, masih bersama Uni Novi Hartini, fashion designer Sumatera Barat. Uni, kalau boleh tahu Iko, ada asosiasi fashion designer kok Sumatera Barat ada punya Uni? Ada. Kalau ketuanya apa tahu siapa Uni? Jadi asosiasi perancang pengusaha mode Indonesia, tapi wilayah Sumatera Barat. Nah, itu saya di sana itu salah satu pendiri ya di Sumatera Barat. Jadi kami dulu ada berlima. Ada saya, Koma Hosamel, NC Riki, Ferry Daud, sama Manggala Idi Chandra. Nah, itu 5 orang inilah cikal bakal desainer di Sumatera Barat. Nah, 3 tahun berselang alhamdulillah muncul regenerasi ya, ada Ade Listiani, ada Irma, Yadir ya. Nah, teruslah tumbuh lagi berkembang, ada Amy Erlin, ada banyak yang muda-muda itu kayak Berry, Marsha, Femil Chang ya, semua yang tergabung dari daerah. Nah, cuman itu masih berjalan sampai saat ini, dan sekarang itu untuk ketua umumnya dipegang oleh Pak Yunus Suud ya, udah Yunus Suud ya. Ya, di situ saya juga sebagai ketua harian di Asosiasi Perancang. Nah, cuman fashion ini sekarang tidak mutlak dengan asosiasi perancangnya, tetapi dengan adanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif di Sumatera Barat itu udah ada sumber kreatifnya. Nah, di sumber kreatif itu ada 16 subsektor juga, dan subsektor yang paling unggulan adalah fashion dan kuliner. Dan di Indonesia pun fashion penyumbang devisa negara tertinggi di Indonesia, subsektor fashion. Nah, jadi berbisnis fashion itu peluangnya sangat cukup bagus sekali, karena itu memang kebutuhan pokok. Orang nggak bisa tanpa baju, sama orang nggak bisa tanpa makan. Jadi ya, bisnis fashion alhamdulillah saya mulai dari nol, dan sekarang cukup berkembang lebih lagi ke industri. Jadi ya, tapi private sih saya masih pegang, private order masih ya. Second label kita NV Collection juga itu bisnis ready to wear kita juga berkembang, tapi saya juga mengembangkan sayap ke dunia lain. Nah, dunia yang sangat bertolak belakang dengan dunia fashion ya, industri pertanian, peternakan. Sekarang ini berlaku pertanian peternakan. Sudah lama, sudah hampir 8 tahun yang lalu sudah mulai mengembangkan sayap di sana. Karena kita harus antisipasi kan. Untuk pensiun ya Uni? Untuk pensiun, mudah-mudahan. Karena kita nggak ada dana pensiun kan. Iya, luar biasa. Sudah mikirkan proyek masa depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Wow, luar biasa sekali ini untuk pebisnis. Jadi ibaratnya sudah ada targetnya nih, berapa tahun ke depan mau jadi apa, mau seperti apa pengembangnya. Jadi sekarang itu harus jeli membaca situasi. Jadi ini bersyukur banget Kucina Minang bisa siang hari kok menghadirkan pebisnis ini, bisnis kita desainer pebisnis handal lagi kita. Jangan lupa dunia digitalisasi ya, bisnis harus bisnis digitalisasi. Alhamdulillah kita juga sudah punya. Jadi bisa buka handphone, buka klik Novia Hartini kalau Batik Info, kalau bisa cek semuanya apapun. Jadi sekarang kok gampang banget untuk memperoleh informasi, memperoleh apa yang manual gitu. Tapi belanja online bisa nih. Kita udah ada bisnis aplikasi itu namanya Kitku. Oh, Kitku. Ya, jadi di situ belanja kebutuhan rumah tangga secara online. Transaksi perbankan di Kitpoint secara online. Itu punya Uni aplikasinya? Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Jadi ya emang saran dijasa sangat penting. Sangat penting. Saya baru dapat informasi tadi, saya kenalan sama orang yang bikin aplikasi. Ternyata Ibu Novia sudah duluan. Sudah 3 tahun. 3 tahun berbisnis online, punya aplikasi sendiri, luar biasa. Tapi sekarang emang zamannya zaman seperti. Jadi sebagai anak muda harus membaca pangsa pasar yang harus awak ambil itu. Jadi tidak harus nonton selebriti yang ini, tapi harus belajar dari, karena nggak tahu ke depan Mbak Apollo kehidupan awak, jadi harus pandai-pandai nak kan. Luar biasa sekali. Untuk fashion ke depan udah jadi tanpa batas. Kapan nih Kak Novi ada pergelaran fashionnya gitu? Ya, ini kita lihat situasi COVID-19 sudah mulai melandai.
Alhamdulillah, insya Allah di Hari Kartini ya, nanti di bulan April itu kita membuat sebuah pegelaran semacam drama kolosal ya, yang mengangkat cerita Bundo Kanduang, yang mana di situ bagaimana sosok perempuan di Minangkabau, istilahnya kalau alu tata ruang patah tigo, samui tadi tenja, tidak mati gitu kan. Nah, jadi kita mau mengangkat itu sehingga insya Allah nanti di Basko, di Basko kita melakukan pergelaran, tetapi di sini kita menggabung semua komunitas ya, jadi ibu-ibu sosialita, para politikus Sumatera Barat ya, sehingga perempuan Minang itu sebenarnya perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa, perempuan yang kuat dengan segala macam ini ya, karena Pak pepatah Minang, perempuan Minangkabau adalah limpatih rumah dan gadang. Jadi tempat bersandar. Jadi mereka sendiri harus kuat gitu. Dan satu, perempuan Minang pintar berdagang. Pintar, jadi ibaratnya Sumatera Barat orang Minang nyoko ndak ramah do kue-kue. Jadi sebenarnya kalau abina piti racinya apa piti, kue masih tersimpan di lubang padiko bareng untuk seminggu tersimpan. Jadi kayak itu kehebatan kadusi Minangkabau. Jadi dia bisa berakal gitu. Jadi hebat. Jadi kalau ibu kan kayak itu narang, kalau kamu kayak kuasa kayak pagi menonton sama di rumah kan, jadi saja santiang minta piti piti ada apa magi ada kira tersesali ada piti amaknya. Jadi kayak gitu. Jadi wanita Minangkabau kok luar biasa. Jadi ibaratnya wajar Sumatera Barat kok terkenal dengan matrilinear. Jadi kekasan ibu gitu. Keturunan, garis keturunan ibu. Nah, jadi bantak itu di sana. Jadi mande-mande kue hebat pagi para pahlawannya kayak Rona Kudus. Ya. Terus yang satu lagi masih sastrawan juga dia gitu kan. Jadi ya memang luar biasa. Banyak ya ibu ini apa orang-orang Minangkabau kok. Oke, jadi oke. Nah, Uni untuk tren 2022 itu kembali ke warna-warna tadi, fashionnya tanpa bebas. Uni di tahun besok ada ngeluarin fashion nggak gitu? Insya Allah di tahun besok itu sebenarnya kita sudah persiapan ya. Rencana kita kemarin di bulan November itu memperingati 20 tahun berkarya. Tapi karena pandemi masih belum melandai ya, insya Allah kita alihkan di bulan April nanti ya, sebuah kejutan yang kita persembahkan buat masyarakat pencinta mode di Sumatera Barat ya, sebuah pertunjukan seni kreativitas yang mengangkat kearifan lokal dengan mencerminkan fashion yang ada di Sumatera Barat. Konten yang saya angkat itu memang tidak lepas dengan kita punya brand adalah batik lumpo. Ya, nanti bagaimana mengkisahkan perempuan Minang di sana. Ya. Nah, ini apa kuncinya untuk menjadi seorang sukses ini untuk pemirsa Padang TV yang menonton? Sebenarnya untuk kunci sukses ya, kita lihat di sini semua kita harus paham semua itu tidak instan, dan kita juga untuk mendapatkan sesuatu itu harus melalui proses ya. Walaupun kita jatuh berpuluh kali, tapi jatuh itu tetaplah bangun, tetaplah bangkit. Walaupun patah harang, tapi masih bisa disambung kembali ya. Yang penting kita tetap pada tujuan awal kita. Kita mau menjadi seseorang yang berhasil atau kita mau seperti apa? Ingin merubah jati diri kita atau mau begini-begini saja, itu kembali lagi dari niat kita. Dan satukan niat, kuatkan semangat ya. Tidak ada yang instan di dunia. Semua itu butuh proses untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin prosesnya menyakitkan ya, sangat berliku, berjalan di atas kerikil yang tajam itu biasa. Tapi orang-orang yang bisa melewati masa-masa yang sangat-sangat luar biasa, itu insya Allah sukses akan mendekat ke diri. Wow, luar biasa. Siang hari kau udah sana banyak ilmu-ilmu bermanfaat, inspirasi sekali Bu Novia Hartini kok. Uniko ya pokoknya banyak ilmu pokoknya untuk dosa di rumah. Dan siang hari kok ayo semangat di tahun 2002 2019 lalu ledo harus wujudkan keinginan awak. Nah, bapun ala jatuh bangkit balik. Jadi sebenarnya awak harus memotivasi diri awak untuk menjadi orang yang hebat. Nah, jadi menjadi sosok seperti Uni Novia kok tidak mudah, jadi emang harus
punya keinginan motivasi. Nah, Uni terima kasih banyak Ya. karena waktu siang hari kelas 1 jam nggak terasa biasa dari Ya, iklan kita pakai sebentar iklan. aja ya. Bentar aja karena lama baca itu. Benar-benar informasinya sangat menarik karena sudah dibahas di tren mode 2002 sadalahnya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa aja salah tren itu kan. Jadi lah ada tadi boleh berbebas tapi punya tetap jangan lupa budaya-budaya Minangnya, bahasa Muslimnya, bah pula kalau emang pakai Muslim angkat sadalahnya, pakai budaya Minang angkat sadal dari ujung kaki sampai kepala gitu aja, tanggung-tangguang gitu. Jadi kurang luang menonton ikut budaya awak. Uni mungkin ada kayak sampai salam-salam siang hari ke mungkin untuk pemirsa di rumah mungkin. Ya, selamat sore buat pemirsa semua. Semoga kita Sumatera Barat ya segera bebas melandai dari COVID-19 dan semua aktivitas, baik aktivitas masyarakat ataupun aktivitas dalam sektor industri, baik industri apapun yang ada di Sumatera Barat bisa berjalan kembali seperti dulu kala dan mengeliat kembali ekonomi, khususnya perekonomian kita di Sumatera Barat. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih. Rasanya pengen balik bercerita lama gitu kan. Kalau ada acara aja hari ini untuk make upnya ya Uni. Jangan lupa bulan April hari ini saja sebagai make overnya acaranya. Iya. Oke, luar biasa di sana. Mudah-mudahan di tahun ke depan di sana lah punya kiblat Mbak Fashion Trend 2022. Yang pengen langsung hubungin Uni Novia bisa langsung ke alamatnya di mana Uni? Untuk Galeri Batik Lumpo ada di Jalan Terandam nomor 20 Padang, yaitu tepatnya di dekat Restu Ibu. Dekat ya. rumah sakit Restu Ibu. Nah, jadi mungkin untuk mencari tinggal klik Batik Lumpo Padang ya. Tapi kalau klik Kampung Batik Lumpo itu perginya ke pesisir selatan. Nah, jadi tapi klik Batik Lumpo Padang atau Butik Novia Hertini Jalan Terandam nomor 20 Padang. Nah, ya. jadi bisa kunjungi langsung ke outletnya Uni Novia Hertini yang pengen cari-cari baju. Di sini pasang baju rayunya Batik Limpo gitu kan. Jadi keren kan, bangga pakai baju khas Sumatera Barat gitu. Nah, luar biasa sekali. Nah, di sana kembali yang beringin yang pengen diliput acaranya bersama program Kucina Minang, walaupun acara apa saja, walaupun peresmian, acara Barale, Malam Mbak Ina yang pengen dihadirkan oleh presenter-presenter para TV bersama Ambo pun juga. Nah, jadi misalnya ada acara apa pengen diliput kok dengan program Kucina Minang Weekend, bisa silakan hubungi Ambo ataupun nomor telepon yang ada di bawah kok. Jadi bisa diliput dengan program Kucina Weekend setiap Sabtu dan Minggu itu. Nah, kalau ada pengen punya lagu, kok lagunya pengen ditampilkan di Padang TV, bisa pula yang punya cover-cover YouTube, bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah kok, ataupun juga hubungi Ambo atau langsung ke Padang TV. Nah, di sana siang hari kok, terima kasih banyak yang menonton, terima kasih banyak yang menelpon. Kalau ada salah kece Ambo mohon maaf. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas di siaran kau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kucina Minang, putar lagu Ceuda.